Brasil memiliki banyak kisah kejahatan yang mengerikan, tetapi salah satu yang paling menakutkan terjadi pada awal 1990-an di Niterói, Rio de Janeiro. Kasus yang dikenal sebagai Vampire of Niterói, ini melibatkan Marcelo Costa de Andrade, seorang pria yang membunuh anak-anak dengan cara yang sangat brutal dan mengerikan. Sebelum lanjut kita membahas kasus ini, jangan lupa untuk subscribe karena saya akan bagikan video berdasarkan kisah nyata dan fakta. Dan juga nyalain notifikasinya agar tidak ketinggalan video kisah misteri lainnya. Kalau udah siap langsung aja kita mulai kisah Vampire of Niterói untuk episode kali ini. Marcelo Costa de Andrade lahir pada tanggal 2 Januari tahun 1967, di Rio de Janeiro, Brasil. Dia tumbuh dalam keluarga yang miskin dan tidak stabil. Marcelo mengalami kekerasan fisik dari ayahnya yang sering mabuk dan sangat kejam. Ibunya juga bukan figur yang suportif, sering meninggalkannya di rumah tanpa pengawasan. Lingkungan tempat tinggalnya yang keras dan penuh kekerasan berkontribusi pada perkembangan kepribadiannya yang kemudian berubah menjadi sangat gelap. Pada usia yang sangat muda, Marcelo mengalami pelecehan seksual dari seorang tetangganya, yang semakin memperparah kondisi mentalnya. Dia seringkali dipermalukan dan diintimidasi oleh teman-temannya, yang membuatnya terisolasi dan memiliki rasa dendam yang dalam terhadap dunia. Ketika remaja, Marcelo mulai menunjukkan tanda-tanda perilaku antisosial yang serius, termasuk penyiksaan terhadap hewan dan obsesi yang tidak wajar terhadap kekerasan. Berikut ini adalah latar belakang korban dan detail setiap kejadian yang diketahui. 1. Carlos Henrique da Silva, 12 tahun. Carlos adalah anak tertua dari 3 bersaudara, dikenal sebagai anak yang suka bermain sepak bola dan sangat ceria. Pada sore hari di Februari tahun 1991, Marcelo membujuk Carlos dengan janji uang untuk membeli mainan favoritnya. Mereka berjalan menuju area terpencil di bukit dekat tempat tinggal mereka. Sesampainya di sana, Marcelo tiba-tiba menyerang Carlos, memperkosanya dengan kekerasan. Setelah itu, Marcelo mencekik Carlos sampai mati dan kemudian meminum darahnya, percaya bahwa ini akan memberinya kekuatan supernatural. 2. Joao Marcos Pereira, 8 tahun. Joao adalah anak pendiam yang sering membantu ibunya menjual makanan ringan di jalanan. Marcelo mendekatinya dengan menawarkan permen dan mengajak Joao ke hutan kecil di luar kota. Di sana, Marcelo memukul kepala Joao dengan batu besar, membuatnya tak sadarkan diri. Kemudian, ia memperkosanya dan menggorok lehernya. Setelah itu, Marcelo kembali meminum darah korban sebagai bagian dari ritualnya yang menyeramkan. 3. Renato dos Santos, 10 tahun. Renato adalah anak yatim piatu yang tinggal bersama neneknya. Dia adalah anak yang rajin, sering bekerja serabutan di jalan untuk membantu keluarganya. Marcelo mengincar Renato dan mengajaknya ke sebuah rumah kosong yang sudah lama tidak digunakan. Di tempat itu, Marcelo memukul Renato hingga pingsan, memperkosanya, dan kemudian menggorok lehernya dengan benda tajam. Setelah membunuh, Marcelo meminum darah Renato, merasa bahwa ritual ini memperkuat kekuatannya. 4. Pedro Henrique de Souza, 11 tahun. Pedro adalah seorang anak yang suka bermain di sungai bersama teman-temannya. Dia adalah anak yang ceria dan selalu siap membantu keluarganya. Marcelo mendekati Pedro dengan janji akan menunjukkan tempat memancing yang bagus. Mereka berjalan jauh dari keramaian, dan begitu sampai di tempat terpencil, Marcelo menyerang Pedro dengan cara yang sangat brutal. Dia memukul kepala Pedro dengan batu besar, memperkosanya saat masih dalam kondisi setengah sadar, kemudian mencekiknya hingga tewas. Seperti sebelumnya, Marcelo meminum darah Pedro setelah memastikan dia telah meninggal. 5. Antonio Ferreira, 9 tahun. Antonio adalah anak bungsu dari 4 bersaudara, yang seringkali terlihat bermain di sekitar rumahnya di Niterói. Marcelo mendekati Antonio dengan menawarkan hadiah berupa mainan.
Setelah mendapatkan kepercayaan Antonio, Marcelo membawanya ke sebuah area hutan kecil yang jauh dari rumahnya. Di sana, dia memperkosa Antonio dengan kekerasan dan kemudian membunuhnya dengan memukul kepalanya menggunakan benda tumpul. Marcelo meminum darah Antonio, yang menurutnya adalah ritual untuk mendapatkan kekuatan spiritual. Marcelo Costa de Andrade dikenal karena cara pembunuhannya yang sangat brutal. Ia juga memilih anak-anak yang lemah dan berasal dari keluarga miskin sebagai targetnya. Dalam rentang waktu beberapa bulan pada tahun 1991, dia membunuh setidaknya 14 anak laki-laki, berusia antara 6 hingga 13 tahun. Dia akan membujuk korban-korbannya dengan janji-janji uang atau permen, membawa mereka ke tempat yang terpencil, dan kemudian memperkosa serta membunuh mereka dengan cara yang sangat sadis. Hal yang membuat kasus ini semakin mengerikan adalah fakta bahwa Marcelo percaya bahwa dengan meminum darah korban-korbannya, dia bisa mendapatkan kekuatan supernatural. Oleh karena itu, setelah membunuh, Marcelo selalu meminum darah mereka, yang membuatnya dijuluki Vampire of Niteroi. Motif Marcelo dalam melakukan pembunuhan ini sangat dipengaruhi oleh masa kecilnya yang traumatis dan keyakinan irasional tentang kekuatan supranatural. Pengalaman pelecehan seksual yang dialaminya di usia muda membentuk pandangan yang sangat menyimpang tentang seksualitas dan kekerasan. Ditambah dengan isolasi sosial dan kurangnya bimbingan moral, Marcelo mulai melihat anak-anak sebagai target yang mudah dan tidak bersalah, objek yang bisa dia kontrol dan hancurkan sesuka hatinya. Dia juga memiliki keyakinan religius yang menyimpang, percaya bahwa setiap korban yang dia bunuh akan membawanya lebih dekat kepada Tuhan. Marcelo mengklaim bahwa dia ingin menjadi malaikat dan bahwa darah anak-anak tersebut adalah jalannya menuju keabadian. Marcelo akhirnya tertangkap pada Desember tahun 1991, setelah upayanya untuk menculik seorang anak laki-laki gagal. Anak tersebut, yang berhasil melarikan diri, melaporkan kejadian tersebut kepada polisi dengan informasi yang cukup jelas tentang ciri-ciri pelakunya. Pada saat penangkapannya, Marcelo sedang berjalan santai di salah satu jalan utama di Niteroi, tak jauh dari tempat tinggalnya. Dia baru saja selesai mencari korban berikutnya dan tidak menyadari bahwa polisi sudah mengepung area tersebut. Ketika ditangkap, Marcelo tidak memberikan perlawanan. Dia dengan tenang diinterogasi dan mengakui semua pembunuhan yang telah dilakukannya, menceritakan setiap kejadian dengan detail yang sangat mengerikan. Marcelo menggambarkan bagaimana dia menikmati setiap aksi kekerasan yang dilakukannya dan merasa bahwa dia melakukan hal yang benar menurut keyakinan pribadinya. Setelah penangkapannya, Marcelo diadili dan dinyatakan tidak bersalah karena alasan gangguan mental yang parah. Dia dikirim ke rumah sakit jiwa di Rio de Janeiro, di mana dia masih berada hingga saat ini, dijaga dengan sangat ketat untuk mencegah kemungkinan dia melakukan kejahatan lagi. Kisah Vampire of Niteroi adalah salah satu kisah kejahatan paling mengerikan di Brasil. Marcelo Costa de Andrade, dengan latar belakang masa kecil yang traumatis dan gangguan mental yang tidak ditangani, menjadi sosok yang sangat berbahaya dan meninggalkan jejak horor di masyarakat. Kisah ini menjadi peringatan bagi pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental, terutama di kalangan anak-anak yang tumbuh dalam kondisi sulit. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Menurut Anda, bagaimana sistem penanganan kesehatan mental bisa diperbaiki untuk mencegah kasus seperti ini? Silakan bagikan pendapat Anda di kolom komentar.